Jadi saudara tidak harus berpikir untuk bernapas. Saudara mau berpikir untuk bernapas karena sudah diberikan napas. Pikir dulu lah bernapas. Ya. Jadi doa itu adalah napas. Amin. Nggak mungkin kita berpikir untuk bernapas. Tunggu dulu, aku berpikir dulu untuk bernapas. Ada yang berpikir untuk bernapas? Halo? Ada orang? Ada yang berpikir untuk bernapas, saudara? Jadi doa itu pun jangan berpikir untuk kita berdoa, tapi dari dalam hati, saudara. Katakan amin. Dalam hati, karena atmosfer yang menekankan paru-paru saudara, yang pada hakikatnya memaksa saudara untuk bernapas. Yang dari paru-paru ini saudara dikasihkan memaksakan, makanya saudara jangan kotori sebetulnya napas ini. Ya, kita bernapas, saudara. Itu sebabnya lebih sulit untuk menahan napas daripada bernapas. Lebih sulit nggak? Sulit nggak bernapas atau menahan napas? Mana yang lebih sulit? Menahan napas ya. Coba dulu tahan napas 1 jam. Bisa? Nah, saudara, demikian pula saudara ketika kita lahir kembali dari keluarga Allah, kita masuk dalam atmosfer rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi masuk dalam atmosfer yang rohani, di mana kehadiran dan anugerah Allah memberi tekanan. Sebagai alat, sebagai orang percaya, kita telah memasuki atmosfer ilahi untuk bernapas udara doa. Atmosfer itu saudara sudah memasuki atmosfer ilahi itu untuk kita bisa bernapas. Napasnya adalah udara doa. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya yang menahan napas orang. Tahan napas rohaninya. Ya, untuk apa saudara? Untuk kurun waktu yang lama. Dan menganggap momen yang singkat dengan Allah sudah cukup bagi mereka bertahan itu. Sudah cukuplah sehingga mereka bisa menahan napas. Namun membatasi masukan rohani demikian disebabkan oleh keinginan-keinginan dosa yang benar, yang setiap orang percaya, yang dikatakan Bapak Ibu Saudara harus terus-menerus berada di hadapan Allah, terus-menerus bernapas dalam kebenaran Tuhan, kebenarannya, supaya dapat berfungsi secara penuh dalam setiap kehidupan kita. Jadi lebih mudah lagi Bapak Ibu Saudara orang Kristen untuk merasa aman dengan beranggapan bahwa Allah akan menunjukkan anugerahnya, dan bukannya bergantung pada yang dikatakan, bukannya bergantung kepada anugerahnya seperti itu. Rasa nyaman, saudara. Jadi saudara jangan cari nyaman, rasa aman, cari aman. Kalau Bapak Ibu cari aman di beras tadi, ada banyak aman sendiri, aman si tebu, banyak saudara aman, saudara. Aman si ulingga, ada banyak di beras tadi. Tapi kita mau mencari rasa aman kepada Tuhan, dari Tuhan. Ya, udahlah, seperti itu aja lah dulu, gak usah terlalu ya doa. Terlalu banyak orang percaya menjadi puas dengan berkat-berkat fisik. Udahlah, cukuplah, puaslah. Tidak punya keinginan untuk apa saudara? Untuk menjadi berkat-berkat rohani. Nah, kita rindu semuanya saudara menjadi berkat-berkat rohani kepada orang lain, menjadi berkat. Makanya kita tidak puas, tidak cukup hanya itu saja. Ketika acara dan uang bisa memberi hasil yang mengesankan,
ada kecenderungan untuk menyalahartikan keberhasilan manusia dengan berkat ilahi. Menyalahartikan. Ya, jadi ketika hal itu terjadi, kerinduan untuk membara kepada Allah, pertolongannya, tidak lagi ada doa yang berkesinambungan, yang terus menerus dan tanpa berhenti. Itu harus menjadi bagian penting dari kehidupan orang yang percaya. Militan, tetaplah berdoa, saudara. Menjadi orang Kristen itu tetap berdoa, mengalir keluar dari kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Kita terus bergantung kepada Allah. Itu namanya tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Alasannya bagaimana? Pesan Paulus mengenai doa, saudara, ya, singkat, cukup singkat. Kita harus tetap berdoa. Ya, yang artinya terus menerus. Tetap berdoa itu terus menerus untuk kita masing-masing, saudara. Berdoa, menyerahkan kehidupan kita. Kalau kita nyanyikan pujian yang berkata bahwa saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu badan tentang hidup, tentang segalanya. Kita menceritakan tentang hidup, tentang segalanya, ya. Jadi sebab kalau kita tidak menceritakan, bagaimana? Memang Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu selalu mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkannya. Tetapi yang memisahkan yang tidak mendengarkannya itu karena dosa kita. Ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa kita itu di dalam sedang berada di Mesir sekarang ini, dalam penjajahan diri sendiri, filsafat, falsafat dunia, keakuan hidup. Kita bukan ada di tanah perjanjian, hanya perasaan kita saja yang nyaman, tetapi kita belum membuat keputusan akan ikut Musa untuk berkelana, yang berkelana keluar dan mengalami masalah dengan meninggalkan Mesir, lalu mengarungi padang gurun untuk menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Ya, jadi untuk itu kita masing-masing perlu berdoa. Katakan perlu berdoa. Paling tidak selama 30 menit. Selama 30 menit untuk membuat keputusan pergi ke Gunung Sinai untuk menyembah, membuat perjanjian abadi dengan Tuhan bahwa mulai hari ini kita akan mengandalkan Tuhan dan segalanya, termasuk dalam rezeki, termasuk di dalam rencana-rencananya. Sudah rencana-rencana. Artinya kalimat yang dikatakan kalau bukan Tuhan yang tolong saya tidak bisa seperti hari ini. Kalau bukan Tuhan yang membuat napas bagi saya tidak ada hari ini. Amin. Kalau bukan Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang menyertai, siapa lagi? Ya. Maka seperti dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, Bapak Ibu Saudara. Itu akan menjadi ucapan pengakuan yang tulus dari kita. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk berdoa khusus, ya, berdoa khusus menit demi menit untuk berdoa. Menit demi menit kita berdoa, matikan TV, HP yang kita merenungkannya, dan semuanya pengganggu-pengganggu, saudara, untuk kita berdoa, memohon pertolongan darinya, saudara. Perlu kita.
yang jauhkan segala pengganggu-pengganggu. Bagaimana kita berdoa kalau ada gangguan-gangguan? Makanya kalau ada masalah, persoalan, Bapak Ibu Saudara ini kasih tahu, tenang dulu. Sama dengan pujian tadi berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Tenang dulu saudara, meditasi dulu, merenungkan Bapak Ibu saudara. Kita tenang dulu, masalah kita tinggalkan dulu. Maka dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya soal-soal kehidupan ini. Seorang prajurit, maka kita harus prajurit Bapak Ibu saudara. Saya percaya kita ini prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Supaya kita berkenan kepada komandan, ya kita harus tidak memusingkan diri sendiri sudah soal-soal hidup ini, masalah yang ekonomi, masalah anak, masalah orang tua, masalah macamlah sudah pekerjaan, masalah jodoh, masalah sekolah, ya rencana masa depan dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Itu tinggalkan dulu, tanggalkan dulu. Ya, tanggalkan dulu, tanggalkan semua beban, tanggalkan beban yang merintangi, tanggalkan semua beban yang merintangi. Ku mau setiakan panggilanmu. Kita mau setia dalam panggilan Tuhan. Maka lupakan masa yang lalu, mengarah kepada tujuan. Kita tanggalkan saudara beban berat. Kita tenang dulu. Kalau mau berdoa seperti itu, doa yang sungguh-sungguh. Maka dikatakan Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang sungguh-sungguh yakin didoakan besar kuasanya. Artinya Tuhan menjawab instan, menjawab gak lama-lama, gak terlalu lama. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin saudara, yakin, jangan ragu-ragu, jangan berdua hati, jangan seperti gelombang laut saudara kian kemari, rono meredi habis mangan turu. Gak seperti itu saudara, gak dua hati, gak berdua roha. Bolong ke Tuhan ini dan berdua roha, barang lain. Gimana nanti dijawab Tuhannya doaku? Gimana nanti? Gimana dan dompet itu lagi kecemasan datang, ya persoalan datang saudara, sehingga kita pikirkan, sehingga kita stres, kita cemas, kita khawatir saudara, sehingga kita tidak bisa berdoa. Tapi mari Bapak Ibu saudara, hari ini rahasianya, kuncinya Bapak Ibu saudara, alasannya kita berdoa saudara kasih Tuhan. Sama seperti Paulus mengenai yang dikatakan cukup singkat, kita harus tetap berdoa. Ya, masalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia itu Maha Bijaksana. Itu memang cukup rumit. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan, ya, memutuskan apa yang akan terjadi, dan manusia tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Dan apa gunanya berdoa? Apa gunanya berdoa saudara? Ya, dan apa gunanya kita berlama-lama berdoa? Lama-lama berdoa terlalu lama, jangan menjadi doa yang dikatakan doa yang bertele-tele. Tapi kalau saudara doa di tele masih bisa saudara. Tapi kalau doa di tele tidak bisa. Tapi kalau teletabis bisa lah. Karena saling merangkul, saling mengasihi, itu namanya doa teletabis. Tapi doa yang bertele-tele panjang-panjang terus, ya Bapak Yesus Tuhan, syukur Bapak Yesus Tuhan, Bapak Yesus Tuhan, syukur Bapak Yesus Tuhan, oh Bapak Yesus Tuhan, syukur, syukur Bapak Yesus Tuhan,
Oh syukur Bapak Yesus Tuhan. Bawa nama Bapak Yesus Tuhan toh. Tanya mana? Oh Bapak Yesus Tuhan syukur. Oh Bapak Yesus Tuhan syukur. Jangan doa yang bertele-tele. Tapi doa yang meyakinkan, doa yang menyenangkan hati Tuhan. Gak usah terlalu panjang-panjang. Doa makan terlalu panjang sampai bahasa roh. Ya, enak-enak panas makan saudara dikasih, tetapi karena panjang-panjang doanya saya belum kembali. Ya, semuanya didoakan. Doa makan gak usah semuanya didoakan saudara. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati perkembangannya, berkati laut, berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami Bapak Jokowi. Doa makan saudara. Berkati pulau demi pulau. Berkati petani-petani, para petani-petani, petani padi, petani juga peternakan-peternakan, juga berkati mereka sampai dingin sudah makanannya. Nah, kita berdoa Bapak Ibu Saudara, simpel saja. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkat makanan dan minuman yang tersedia pada hari ini. Berkatilah Tuhan yang mengerjakannya, berkati kami yang menikmatinya dalam nama Yesus. Amin. Saja saudara. Saudara saja nggak usah Indonesia ini, bahkan bangsa-bangsa Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kolong-kolong jembatan, yang ada di mana-mana Tuhan. Tuhan berkati Bapak Yesus yang baik, syukur Bapak Yesus, syukur Bapak Yesus, haleluya, haleluya, Bapak Yesus syukur, terima kasih Bapak Yesus, syukur, haleluya, haleluya, Bapak Yesus syukur. Orang mendengarkannya juga, iya, Bapak Yesus, Bapak Yesus. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus itu namanya tertib. Ya, Roh Kudus itu ada aturan-aturan. Ya, untuk kita menyampaikan keluh kesah kita. Untuk kita masing-masing Saudara mengucapkan pengakuan yang tulus dalam hidup kita, itu saja. Pengakuan yang tulus. Matikan HP kalau kita mau berdoa. Jangan sambil HP-nya nyala kita berdoa, gak fokus. Ya, matikan dulu. Baru kita Saudara dikasih Tuhan, minta petunjuk. Walaupun mungkin banyak masalah persoalan yang kita hadapi Saudara. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu. Ya, tapi bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Maka judul firman Tuhan pada hari ini, tetaplah berdoa. Bagaimana sebetulnya berdoa? Apa alasannya Saudara kita berdoa? Ya, jadi bukan menjadi doa yang bertele-tele, doa yang supaya dilihat orang kita berdoa terlalu kita. Bapak Ibu Saudara, gak usah dilihat orang berdoa apa. Ketulusan hati kita dengan Tuhan. Hari-hari ke depan tidaklah mudah, Bapak Ibu. Akan banyak tantangan. Hari-hari depan akan banyak rintangan kembali Saudara. Tak bersama Dia kita akan melalui. Bersama Yesus kita akan melalui semuanya. Masalah persoalan yang datang. Mari tengoklah ke belakang sebentar dan lihatlah kalau Tuhan menolong kita di masa yang lalu. Kita juga Bapak Ibu Saudara akan menolong dan menopang kita dengan tangannya. Tuhan juga akan menolong kita.
Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan menolong kita, hari-hari ini juga Tuhan pasti menolong kita. Kalau hari-hari yang lalu masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan juga sanggup untuk memulihkan. Dan hari ini ke depan juga Tuhan pasti sanggup, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Tuhan Yesus yang kita sembah sama, kuasanya juga sama. Yang dulunya Tuhan tolong kita, hari ini juga Tuhan tolong kita. Dulunya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan solusi. Hari ini pun Tuhan memberikan solusi bagi kita, memberikan jawaban bagi kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, tetaplah berdoa. Tidak Saudara ini kasih ke, kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan mendapatkan kelegaan, kita tidak akan mendapatkan ketenangan, karena saudara kita lari dari jalannya Tuhan. Tetapi kalau kita, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Dia akan, karena dikatakan marilah kepadaku semua yang lelah sudah beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan ketenangan, karena sudah menjalankan berita Tuhan. Dalam hal ini saudara, doa mungkin hanya merupakan nantinya menjadi keharusan kalau kita tidak dengan sepenuh hati. Tapi kita harus dengan tulus hati, saudara. Bukan merupakan keharusan, bukan merupakan kebiasaan saja. Ya udahlah, biasa, bisa biasa-biasa saja. Doa itu Bapak Ibu sebenarnya adalah sebuah percakapan. Katakan bersama dengan saya, sebuah percakapan. Doa itu adalah sesuatu yang kita merenungkannya, dan semuanya pengganggu-pengganggu saudara, untuk kita berdoa, memohon pertolongan darinya saudara. Perlu kita yang jauhkan segala pengganggu-pengganggu. Bagaimana kita berdoa kalau ada gangguan-gangguan? Makanya kalau ada masalah persoalan, Bapak Ibu Saudara ini kasih tahu, tenang dulu. Sama dengan pujian tadi berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Tenang dulu saudara, meditasi dulu, merenungkan Bapak Ibu saudara. Kita tenang dulu, masalah kita tinggalkan dulu. Maka dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya soal-soal kehidupan ini. Seorang prajurit, maka kita harus prajurit, Bapak Ibu saudara. Saya percaya kita ini prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Supaya kita berkenan kepada komandan, ya kita harus tidak memusingkan diri sendiri sudah soal-soal hidup ini. Masalah yang ekonomi, masalah anak, masalah orang tua, masalah macamlah sudah pekerjaan, masalah jodoh, masalah sekolah, ya rencana masa depan dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Itu tinggalkan dulu, tanggalkan dulu. Ya, tanggalkan dulu, tanggalkan semua beban, tanggalkan beban yang merintangi, tanggalkan semua beban yang merintangi. Ku mau setiakan panggilanmu. Kita mau setia dalam panggilan Tuhan. Maka lupakan masa yang lalu, mengarah kepada tujuan. Kita tanggalkan saudara beban berat. Kita tenang dulu. Kalau mau berdoa seperti itu, doa yang sungguh-sungguh. Maka dikatakan Yakobus, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang sungguh-sungguh yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya Tuhan menjawab instan, menjawab gak lama-lama, gak terlalu lama. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin saudara, yakin, jangan ragu-ragu, jangan berdua hati, jangan seperti gelombang laut saudara, kian kemari rono meredi habis tangan turu. Gak seperti itu saudara, gak dua hati, gak
Kalau untuk Tuhan ini berdua roha, warna lain. Gimana nanti dijawab Tuhannya doaku? Gimana nanti? Gimana dan dompet itu lagi? Kecemasan datang, ya persoalan datang, saudara. Sehingga kita pikirkan, sehingga kita stres, kita cemas, kita khawatir, saudara. Sehingga kita tidak bisa berdoa. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini rahasianya, kuncinya Bapak Ibu Saudara. Alasannya kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Sama seperti Paulus itu mengenai yang dikatakan cukup singkat, kita harus tetap berdoa. Ya, masalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia itu Maha Bijaksana. Itu memang cukup rumit. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan, ya, memutuskan apa yang akan terjadi, dan manusia tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Dan apa gunanya berdoa? Apa gunanya berdoa, saudara? Ya. Dan apa gunanya kita berlama-lama berdoa? Lama-lama berdoa terlalu lama, jangan menjadi doa yang dikatakan doa yang bertele-tele. Tapi kalau saudara doa di tele masih bisa, saudara. Tapi kalau doa bertele-tele tidak bisa. Tapi kalau teletabis bisa lah. Karena saling merangkul, saling mengasihi, itu namanya doa teletabis. Tapi doa yang bertele-tele panjang-panjang terus, ya, Bapak Yesus Tuhan, syukur Bapak Yesus Tuhan, Bapak Yesus Tuhan, syukur Bapak Yesus Tuhan, oh Bapak Yesus Tuhan, syukur, syukur Bapak Yesus Tuhan, oh syukur Bapak Yesus Tuhan. Bawa nama Bapak Yesus Tuhan toh, tanyang nak. Oh Bapak Yesus Tuhan, syukur, oh Bapak Yesus Tuhan, syukur. Jangan doa yang bertele-tele. Tapi doa yang meyakinkan, doa yang menyenangkan hati Tuhan. Gak usah terlalu panjang-panjang. Doa makan terlalu panjang, sampai bahasa roh. Ya, enak-enak panas makan saudara dikasih, tetapi karena panjang-panjang doanya saya pun minta kali. Ya, semuanya didoakan. Doa makan gak usah semuanya didoakan, saudara. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati perkembangannya, berkati laut, berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami Bapak Jokowi. Doakan, saudara. Berkati pulau demi pulau, berkati petani-petani, para petani-petani, petani padi, petani ya, peternakan juga berkati mereka sampai dingin sudah makanannya. Nah, kita berdoa Bapak Ibu Saudara, simpel saja. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkat makanan dan minuman yang tersedia pada hari ini. Berkatilah Tuhan yang mengerjakannya, berkati kami yang menikmatinya dalam nama Yesus. Amin. Saja saudara, saya nggak usah Indonesia ini, bahkan bangsa-bangsa Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di kolong-kolong jembatan, yang ada di mana-mana, Tuhan berkati Bapak Yesus yang baik. Syukur Bapak Yesus, syukur Bapak Yesus, haleluya, haleluya. Bapak Yesus syukur, terima kasih Bapak Yesus, syukur, haleluya, haleluya. Bapak Yesus syukur. Orang mendengarkannya juga, iya, Bapak Yesus, Bapak Yesus. Jadi kita
saudara, karena Roh Kudus itu namanya tertib. Ya, Roh Kudus itu ada aturan-aturan yang untuk kita menyampaikan keluh kesah kita, untuk kita masing-masing saudara mengucapkan pengakuan yang tulus dalam hidup kita. Itu saja, pengakuan yang tulus. Matikan HP kalau kita mau berdoa. Jangan sambil HP-nya nyala kita berdoa, gak fokus. Ya, matikan dulu. Baru kita saudara dikasih Tuhan minta petunjuk. Walaupun mungkin banyak masalah persoalan yang kita hadapi saudara. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu. Ya, tapi bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Maka judul firman Tuhan pada hari ini, tetaplah berdoa. Bagaimana sebetulnya berdoa? Apa alasannya saudara kita berdoa? Ya, jadi bukan menjadi doa yang bertele-tele, doa yang supaya dilihat orang kita berdoa terlalu kita, Bapak Ibu saudara, gak usah dilihat orang berdoa. Ketulusan hati kita dengan Tuhan. Hari-hari ke depan tidaklah mudah, Bapak Ibu. Akan banyak tantangan. Hari-hari depan akan banyak rintangan kembali saudara. Tak bersama Dia kita akan melalui. Bersama Yesus kita akan melalui semuanya masalah persoalan yang datang. Mari tengoklah ke belakang sebentar dan lihatlah kalau Tuhan menolong kita di masa yang lalu. Kita juga Bapak Ibu saudara akan menolong dan menopang kita dengan tangannya. Tuhan juga akan menolong kita. Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan menolong kita, hari-hari ini juga Tuhan pasti menolong kita. Kalau hari-hari yang lalu masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan juga sanggup untuk memulihkan. Dan hari ini ke depan juga Tuhan pasti sanggup Bapak Ibu. Karena Tuhan itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Tuhan Yesus yang kita sembah sama, kuasanya juga sama. Yang dulunya Tuhan tolong kita, hari ini juga Tuhan tolong kita. Dulunya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan solusi. Hari ini pun Tuhan memberikan solusi bagi kita, memberikan jawaban bagi kita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, tetaplah berdoa. Tidak saudara ini kasih kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena saudara kita lari dari jalannya Tuhan. Tetapi kalau kita Bapak Ibu saudara datang kepada Dia akan, karena dikatakan marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan ketenangan karena sudah menjalankan berita Tuhan. Dalam hal ini saudara, doa mungkin hanya merupakan nantinya menjadi keharusan kalau kita tidak dengan sepenuh hati. Tapi kita harus dengan tulus hati saudara. Bukan merupakan keharusan, bukan merupakan kebiasaan saja. Ya udahlah biasa, bisa biasa-biasa saja. Doa itu Bapak Ibu sebenarnya adalah sebuah percakapan. Katakan bersama dengan saya, sebuah percakapan.